Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas bab 2, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Namun sebelum materi saya mulai, seperti biasa, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu tata krama, santun, malu. Manusia makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku baik terhadap sesama. Perilaku-perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim misalnya adalah tata krama, santun, dan malu. Dengan ketiga sikap tersebut, kehidupan manusia akan tertata dengan baik dan menciptakan kehidupan yang tenang dan rukun. Yang selanjutnya adalah, mari kita bahas yang pertama, yaitu tata krama. Tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merapat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Tata krama pergaulan berkaitan erat dengan etiket atau etika. Dalam kehidupan manusia, tata krama atau etika merupakan masalah penting karena manusia makhluk berakal dan berbudaya. Jadi sangat diperlukan yang namanya tata krama itu. Tata krama juga disebut etika atau adab. Tata krama merupakan cara dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Tata krama merupakan norma kebiasaan yang telah disepakati lingkungan. Tata krama harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tata krama yang diajarkan dalam Islam, yaitu tata krama dalam berbicara. Interaksi dengan sesama manusia membutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi, manusia dapat mengetahui maksud atau dengan yang lainnya. Dengan komunikasi, manusia dapat mengetahui maksud satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, agar tidak kebablasan dalam berbicara, harus memahami tata krama.
Tata krama dalam bicara antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah berbicara hendaknya hanya untuk kebaikan. Jadi kalau bicara kita itu tidak dalam kebaikan, maka lebih baik diam. Terus yang kedua adalah jangan membicarakan semua yang didengar. Maka kalian mendengar sesuatu, maka jangan dibicarakan semuanya. Terus berbicara tanpa menggunjing atau ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang lain. Baiknya jangan, ya, karena itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, justru akan mengakibatkan kalian mendapatkan dosa. Terus yang berikutnya adalah berbicara seperlunya saja, ya. Kalau tidak perlu, lebih baik diam, gitu. Terus yang berikutnya adalah berbicara dengan tidak memaksakan diri. Yang terakhir adalah berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau bicara itu ya tenang, santai, ya. Terus yang kedua adalah tata krama berpakaian dan berhias. Pakaian merupakan cermin pribadi seseorang. Dari cara berpakaian akan diketahui sisi pribadi seseorang, apakah rapi, bersih, atau sebaliknya. Dalam Islam berpakaian tidak harus bagus dan mahal. Jadi kalau pakaian itu nggak harus yang bagus, yang bermerek, tidak harus. Islam hanya menganjurkan dalam berpakaian itu harus bersih, suci, rapi, dan sopan. Karena fungsi pakaian adalah menutup aurat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Pakaian yang paling islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Pegangan utama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian adalah tidak perlu berlebihan dan lebih baik berpakaian sederhana yang menutupi aurat. Selain dalam berpakaian, Islam juga memberikan batasan dalam berhias, terutama bagi seorang muslimah. Islam tidak melarang umatnya berhias dengan cara apapun, sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Penampilan yang menarik adalah penampilan yang enak dipandang, sopan, bersih, dan rapi, gitu ya. Jadi nggak harus yang mewah, yang pakaian yang mahal, yang bermerek, itu nggak harus. Yang penting sopan, bersih, dan enak dipandang. Yang ketiga adalah tata krama dalam pergaulan. Bergaul yang baik adalah pergaulan dari hati dengan penuh keikhlasan. Hal ini juga berlaku bagi kita. Jika kita dianggap merugikan, maka sejak awal pun orang akan menghindari diri kita. Dasar-dasar tata krama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bersikap sopan dan ramah kepada siapapun. Jadi kalian harus membiasakan bersikap sopan kepada siapapun. Walaupun itu orang yang tidak kita kenal, tetap kalian harus berperilaku sopan. Yang kedua adalah memberikan perhatian kepada orang lain, ya. Yang ketiga adalah berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Jangan menyakiti orang lain, gitu. Kalau kalian tidak ingin disakiti, maka kalian tidak boleh menyakiti orang lain. Yang keempat adalah bersikap ingin membantu. Jadi kalau orang lain sedang memerlukan bantuan, maka kalian berusaha untuk bisa membantu. Yang kelima adalah memiliki rasa toleransi yang tinggi, ya, saling menghargai. Ada perbedaan, kalian harus bisa menghargai. Yang selanjutnya adalah santun. Santun dapat diartikan sebagai sikap lemah lembut, berbudi bahasa, penuh belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Islam menganjurkan agar dalam bergaul dengan orang lain hendaknya disertai dengan penghormatan dan sopan santun, baik dengan individu ataupun kelompok. Orang yang santun ucapannya lemah lembut,
tingkah lakunya halus ya, dan menjaga perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan bertutur kata baik kepada sesama. Sikap santun yaitu baik, hormat, tersenyum, dan taat kepada suatu peraturan. Sikap sopan santun yang benar ialah lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapapun. Dari tutur bicara pun orang bisa melihat kesantunan kita. Jadi tutur kata kita itu mencerminkan perilaku kita. Maka dalam bertutur kata harus santun, gitu ya. Orang yang santun tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Berikut contoh penerapan sikap santun dalam kehidupan. Yang pertama adalah santun di rumah. Sikap santun di rumah dapat ditunjukkan dengan bersikap santun kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Misalnya yang pertama, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua daripada kita, seperti kakak, nenek, kakek, dan lain-lain. Jadi kalau bicara nadanya lebih rendah, gitu ya, tidak nadanya lebih tinggi. Orang tua bilang A, kamu bilang A, gitu, nggak boleh. Jadi harus direndahkan nadanya. Yang kedua adalah tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian menyuruh orang tua untuk melakukan sesuatu. Ya, itu tidak boleh. Terus yang ketiga adalah tidak membantah perintah orang tua. Ya. Yang keempat adalah mendengarkan bila orang tua sedang berbicara. Jangan malah cuek. Memang orang tua sedang berbicara dengan kita, maka kita harus memperhatikan. Ya. Terus yang kedua adalah sikap santun di sekolah. Ya. Sikap santun di sekolah diterapkan kepada seluruh warga sekolah, seperti guru, kakak kelas atau adik kelas, penjaga sekolah atau warga sekolah lainnya. Contoh sikap santun yang dapat ditunjukkan di sekolah yaitu yang pertama, menghormati ibu bapak guru atau orang yang lebih tua atau dituakan di sekolah. Ya, yang kedua, tidak mencela atau mengejek sesama teman. Jadi sama teman itu harus saling menghormati. Ya. Yang ketiga adalah tidak mengobrol bila guru sedang menerangkan materi. Jadi mama guru sedang menerangkan, kalian harus memperhatikan, tidak sibuk sendiri ngobrol, gitu ya. Terus yang ketiga adalah sikap santun di masyarakat. Sikap santun di masyarakat misalnya yang pertama, menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua daripada kita, ya. Yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi orang lain berpendapat, kalian harus menghargai, tidak boleh membantah. Yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma, ya, seperti menyakiti atau menghina orang lain, gitu ya. Yang selanjutnya adalah malu, ya. Selain jujur dan santun, seorang muslim juga harus memiliki rasa malu. Pada dasarnya sifat malu adalah sifat terpuji dalam Islam, ya. Karena dengan memiliki sifat malu, seseorang terhindar dari berbagai perbuatan tercela. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Jadi malu itu bukan berarti kalian suruh maju di depan kelas terus nggak mau, apa katanya malu. Kata Pak Mus,
malu itu sebagian dari iman. Itu bukan itu. Kalau dalam hal kebaikan, kalian tidak boleh malu. Tapi malulah dalam hal keburukan. Contohnya apa tadi? Yaitu berbuat jelek, berkata-kata kotor, tercela dan hina. Itu kalian harus malu. Kalau dalam hal kebaikan, kalian tidak boleh malu. Malu adalah bagian dari iman. Artinya tidak sempurna iman seseorang kecuali ia memiliki sifat malu. Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ya, artinya iman itu mempunyai 71 cabang atau 61 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri atau halangan di jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Rasa malu yang dapat menjadikan seseorang menghindari perbuatan keji adalah akhlak yang terpuji. Jadi yang sudah saya katakan tadi bahwa malulah dalam hal keburukan. Kalau dalam hal kebaikan tidak boleh malu. Karena akan menambah sempurnanya iman dan tidak mendatangkan satu perbuatan kecuali kebaikan. Namun rasa malu yang berlebih-lebihan hingga membuat pemiliknya senantiasa dalam kekacauan dan kebingungan serta menahan diri untuk berbuat sesuatu yang sepatutnya tidak perlu malu. Maka ini adalah akhlak tercela karena ia merasa malu bukan pada tempatnya. Jadi harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, kalau dalam hal kebaikan tidak boleh malu. Kalau dalam keburukan baru kita malu, gitu ya. Itu saja pembahasan pada hari ini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.